Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dalam pembelajaran biologi. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anakku sekalian, hari ini kita belajar tentang metabolisme. Metabolisme ini salah satu ciri makhluk hidup. Pekan lalu atau 2 minggu yang lalu kita sudah belajar tentang pertumbuhan dan perkembangan. Itu juga merupakan ciri makhluk hidup. Dan hari ini kita melanjutkan pada materi yang kedua, yaitu tentang metabolisme. Nah, di sini metabolisme nanti rencananya akan disampaikan dalam 3 pertemuan. Bagian yang pertama, hari ini kita membahas tentang enzim. Mungkin kalian sering dengar kata-kata metabolisme ya. Kalau dalam pengertian biologi, metabolisme adalah suatu reaksi kimia yang terjadi pada suatu organisme, termasuk pada tingkat paling kecil atau seluler. Kalau kita sering mendengar bagaimana metabolisme usus, bagaimana metabolisme lambung. Nah, metabolisme itu ada 2 jenis. Ya, sebelum ke katabolisme dan anabolisme yang ada di layar, jadi metabolisme itu ada yang di dalam sel, ada yang di luar sel. Kalau kita mengatakan metabolisme usus, nah itu artinya berarti di luar sel atau ekstrasel. Nah, yang dipelajari nanti ada katabolisme, ada anabolisme, itu nantinya adalah metabolisme di dalam sel atau intraseluler. Jadi agak sedikit berbeda, walaupun ada hubungannya, gitu ya. Nah, ada 2 jenis dari metabolisme itu dibagi menjadi 2, ada katabolisme dan anabolisme. Apa sih perbedaannya antara katabolisme dan anabolisme? Katabolisme ini tujuannya adalah pembongkaran ya, atau penguraian. Jadi dari molekul besar menjadi molekul yang lebih kecil. Jadi atau mengurai ya. Contohnya nanti ada katabolisme karbohidrat yang C6H12O6 plus O2 nanti menjadi energi ya. Jadi salah satu ciri katabolisme juga katabolisme itu menghasilkan energi. Sedangkan anabolisme ini bertujuan untuk menyusun. Jadi dari senyawa-senyawa yang sederhana menjadi senyawa kompleks atau senyawa yang lebih besar. Pada proses anabolisme ini yang membutuhkan energi. Kalau tadi katabolisme menghasilkan energi, kalau anabolisme membutuhkan energi. Nah, kita lihat berikutnya, katabolisme ini contohnya adalah respirasi. Ya, respirasi ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Respirasi aerob membutuhkan oksigen, respirasi anaerob tidak membutuhkan oksigen. Dua-duanya menghasilkan energi. Apa ada perbedaannya? Nanti kita bahas di pertemuan kedua. Anabolisme, kembali ke anabolisme, contohnya adalah fotosintesis. Ya, fotosintesis pembentukan glukosa oleh tumbuhan. Nanti kita bahas di pertemuan ketiga. Jadi tadi sekali lagi perbedaan katabolisme dan anabolisme ini di kata kuncinya. Berikutnya, ternyata metabolisme itu tidak dapat berjalan tanpa adanya suatu zat yang mutlak dibutuhkan dalam suatu metabolisme. Zat itu adalah enzim. Ya, jadi hari ini kita akan belajar dulu tentang enzim. Dari sifat-sifat enzim, cara kerja enzim, kemudian ada tentang bagian-bagian atau struktur enzimnya. Pada dasarnya, sifat-sifat enzim itu sama dengan protein, karena memang sebagian besar komponen enzim itu adalah protein. Bagaimana sifat-sifat enzim itu? Yang pertama, karena dia bersifat seperti protein, maka karakternya seperti dengan protein. Yang kedua, bekerja spesifik. Artinya, enzim itu dalam suatu reaksi ya, dia hanya bisa menjadi perantara, menjadi katalisator untuk beberapa substrat saja. Substrat itu bahan reaksi. Kemudian fungsinya sebagai katalis. Nah, masih ingat di pelajaran kimia, katalis itu zat yang ikut bereaksi
fungsinya mempercepat reaksi, tapi dia sendiri tidak menjadi bagian dari hasil reaksi. Nah, karena dia ada di dalam tubuh, maka disebut sebagai biokatalisator. Yang keempat, diperlukan dalam jumlah sedikit. Jadi enzim itu jumlahnya sedikit, ya, volume jumlahnya sedikit. Tapi kalau jenisnya dalam tubuh kita itu sangat banyak, ya. Dalam tubuh kita itu ada banyak reaksi, ribuan bahkan jutaan reaksi, dan semuanya memerlukan enzim. Maka enzimnya itu jenisnya banyak, tapi masing-masing enzim jumlahnya sedikit. Karena sedikit saja sudah cukup untuk melakukan atau membantu metabolisme. Kemudian bekerja secara bolak-balik, ya. Jadi misalnya A di metabolisme menjadi B plus C, maka B plus C kalau dibalik juga enzim ini juga bisa membantu proses B dan C menjadi A. Kemudian dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Nah, faktor-faktor apa yang mempengaruhi nanti kita bahas lebih lanjut. Berikutnya, cara kerja enzim ada dua jenis, ya. Ada dua jenis, ada teori gembok dan kunci, kemudian teori kecocokan yang terinduksi. Nanti kita bahas lagi, ada slide berikutnya yang kemudian kita lanjut dengan komponen enzim, juga ada pembahasannya lebih lanjut, ya. Sekarang kita bahas dulu untuk cara kerja enzim. Cara kerja enzim itu, jadi substrat atau bahan ditambah enzim, kemudian menjadi kompleks enzim dan substrat, ini masih reaksi, kemudian dihasilkan enzim plus produk enzimnya balik lagi seperti semula. Nah, enzim ini kemudian akan ngambil lagi substrat yang lain untuk kembali melakukan reaksi, ya. Ini ada gambar, jadi enzim itu diibaratkan ada sisi aktif, ya. Sisi aktif itu sisi yang bersentuhan dengan substrat, kemudian nempel dengan substrat, nanti hasilnya adalah produk. Ini ada dua bagian, ini dianggap sebagai produknya, ya. Kemudian ada dua teori tentang cara kerja enzim ini, teori gembok dan kunci dan teori kecocokan yang terinduksi, ya. Jadi prinsipnya adalah kalau teori gembok dan kunci ini sisi aktifnya itu kaku, ya, sehingga dia hanya bisa mereaksikan substrat tertentu saja. Kalau nggak cocok berarti nggak bisa. Seperti gembok dan kunci, kalau gemboknya nggak cocok sama kuncinya nggak bisa terbuka, nah, gitu ya. Sedangkan kalau teori tentang kecocokan yang terinduksi, sisi aktif ini agak fleksibel. Karena agak fleksibel, maka ini bisa berubah, sisi aktifnya bisa berubah menyesuaikan dengan bentuk substrat. Sehingga dengan demikian, satu enzim bisa cocok dengan beberapa jenis substrat, ya. Jadi kalau gembok dan kunci tadi sifatnya kaku, sedangkan teori kecocokan yang terinduksi fleksibel, sehingga beberapa substrat bisa direaksikan. Kemudian kita lanjut tentang komponen enzim, ya. Komponen enzim itu dibagi menjadi dua, ada dua bagian, ada apoenzim dan kofaktor. Apoenzim itu bagian enzim yang terbuat atau tersusun dari protein, sedangkan kofaktor itu yang non protein. Kofaktor ini ada macam-macam, ya. Ada yang dari ion organik, ada yang namanya koenzim, ya. Nanti sifatnya umumnya kalau apoenzim, ya, itu termolabil. Termolabil itu artinya dia sangat tidak stabil pada suhu yang berbeda. Sedangkan kofaktor itu termostabil, jadi suhunya berubah, dia tetap masih bisa fungsinya sama, ya, atau stabil. Baik, ini untuk pengantar di enzim. Kita lanjut ke video yang kedua tentang faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Oke, saya tutup sementara dulu. Kalau kalian mau minum, mau makan, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.